Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 5, saya dan Aji ingin mempresentasikan tentang konsep dan hukum dari probabilitas. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang konsep dari probabilitas. Nah, konsep probabilitas dalam teori probabilitas, probabilitas kejadian itu dilambangkan dengan huruf P besar. Nah, jika contohnya apabila kejadian jual saham dilambangkan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dilambangkan dengan P dalam kurung A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham dilambangkan dengan B, maka probabilitas beli saham dilambangkan dengan P dalam kurung B. Nah, selanjutnya hukum probabilitas. Hukum probabilitas. Yang pertama, ukuran penjumlahan. Apapun kejadian saling meniadakan atau dalam bahasa Inggrisnya mutually exclusive event, yaitu kejadian yang jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian yang lain tidak akan terjadi. Nah, di sini contohnya misalkan dua kejadian A dan B saling meniadakan, maka P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Atau bisa juga P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Yang kedua, kejadian tidak saling meniadakan atau not mutually exclusive event, yaitu kejadian yang jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian yang lain juga bisa kemungkinan terjadi. Misalkan dua kejadian A dan B tidak saling meniadakan, maka dihasilkan P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A dan B. Atau bisa juga P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A irisan B. Nah, berhubung di sini lambang irisannya saya nggak bisa begini, jadi saya lambangkan dengan huruf N. Nah, hukum aturan perkalian yang pertama, kejadian tak bebas atau dependent event. Nah, probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat B bahwa kejadian B sudah terjadi atau akan terjadi. Misalkan kejadian A dengan syarat kejadian B sudah atau akan terjadi, maka P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung AB per P dalam kurung A. Nah, probabilitas kejadian interseksi P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B per A, dan P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung B dikali P dalam kurung A atau B. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Baik, Pak Is. Udah di next Is. Udah Ji, ini Ji. Yang pertama hukum probabilitas. B. Aturan perkalian. Yang pertama kejadian bebas atau independent event. Kejadian A dan B dikatakan bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Misalkan dua kejadian A dan B
yang tidak saling mempengaruhi, maka P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung A dan P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Next. Contoh soal. 3 anggota suatu koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang Pak Ali terpilih 0,30. Peluang Pak Banu terpilih 0,50. 0,5 ya. 0,3, 0,5, terus 0,3, 0,5. Sedangkan peluang Pak Cokro terpilih 0,2. Kalau Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi adalah 0,8. Bila Pak Banu atau Pak Cokro terpilih, maka peluang kenaikan iuran secara berurutan adalah 0,1 dan 0,4. Seseorang merencanakan masuk menjadi anggota koperasi tersebut, tapi menunggannya beberapa bulan dan disepakati bahwa iuran naik. Pertanyaannya, apakah peluang Pak Cokro terpilih menjadi ketua? Penyelesaiannya, beberapa peristiwa bisa dituliskan. Diketahui A sama dengan orang terpilih menaikkan iuran. Yang B1 sama dengan Pak Ali terpilih. Yang B2 sama dengan Pak Banu terpilih. B3 sama dengan Pak Cokro terpilih. Maka peluang Pak Cokro terpilih dengan cara naik adalah dalam kurung B3 atau A. Maka ini bisa dihitung dengan pendekatan aturan Bayes. Dengan peluang B3 dengan syarat A bisa dihitung dengan P dalam kurung B1 irisan A sama dengan P dalam kurung B1 dikali P dalam kurung A atau B1. Ini sama dengan 0,3, 0,8 dikali 0,8 sama dengan 0,24. 0,24. Yang kedua, P dalam kurung B2 irisan A sama dengan P dalam kurung B2 dikali P dalam kurung A atau B2 dengan 0,5, 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,5. Terus lanjut, P dalam kurung B3 irisan A sama dengan P dalam kurung B3 dikali P di dalam kurung A atau B3 sama dengan 0,2 kali 0,4 hasilnya 0,8. Peluang Pak Ali terpilih dengan syarat telah terjadi kenaikan iuran koperasi adalah 0,24 atau 0,37 dibagi di 0,37 sama dengan 0,05 atau 65%. Peluang Pak Banu terpilih dengan syarat telah terjadi kenaikan iuran koperasi adalah 0,5 dibagi 0,7 sama dengan 0,14 atau 14%. Next. Ini salah satu teori Bayes, contohnya bisa saya bacakan. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 orang. Mahasiswa tahun ke-1 15 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2 dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A ada 10 orang. Dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun ke-2 dan 5 orang mahasiswa tahun ke-3. Bila seseorang mahasiswa dipilih syarat, apakah peluang dia untuk mendapatkan nilai A, dan B mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Next. Itu lagi diketahui sama mahasiswa satu peluang mahasiswa adalah mahasiswa satu yaitu 10/5. Yang ketiga, P dalam kurung kedua atau jumlah mahasiswa adalah mahasiswa yaitu 15/75. Yang keempat, P dalam kurung ketiga atau peluang mahasiswa tahun ketiga adalah 10/75. Yang kelima, P dalam kurung A atau 1 peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10 atau 50. Yang keenam, P dalam kurung A atau N2 atau peluang mahasiswa tahun kedua
yang mendapatkan nilai A yaitu 8 atau 15. Yang ketujuh, P dalam kurung A atau 3 atau peluang mahasiswa yang ketiga mendapatkan nilai A yaitu 5 atau 10. Langsung di rumusnya, P dalam kurung A adalah sigma P dalam kurung I kali P dalam kurung A atau kandung 2. Terus P dalam kurung M1 dikali P dalam kurung M atau M1 ditambah P di P dalam kurung mahasiswa 2 kali P dalam kurung A atau 2 ditambah P dalam kurung M3 kali P dalam kurung A atau M3, jumlahnya 23 per 75. Terus lanjut ke soal yang nomor B. Mahasiswa tahun ke-1 bisa sekali mendapatkan nilai A. Rumusnya P dalam kurung M1 atau A sama dengan P dalam kurung mahasiswa peluang pertama dikali P dalam kurung mahasiswa pertama atau dibagi P dalam kurung A. Terus pada perhitungannya 50 per 75 dikali 10 50 dalam kurung 23 per 75. Jawabannya langsung keluar 10 per 23. Baik, terima kasih atas Oke. barangkali ada kurang-kurang, Pak. Tapi ini hukum probabilitasnya nggak semuanya ya, baru ya untuk atau ya, dan selain itu nggak ada lagi ya. Ini yang Bapak share kemarin itu kan ya, Pak? Yang di Ya, sip. Oke, yaudah bisa Ya. ditutup presentasinya. itu. Udah. Baik, mungkin untuk presentasi hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak menyempatkan hari ini. Kami dari Grup 5 akan menutupnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.